berani nggak melanjutkan dengan melakukan proses penyidikan, ya, melakukan proses hukum, melakukan penyelidikan kepada 78 orang staf yang sudah terbukti melalui sidang etik melakukan pungli. Kita tantang KPK, berani nggak? Baru-baru ini publik dikejutkan oleh adanya laporan 90 orang pegawai rutan KPK menerima pungli. Nah, belum lagi selesai keterkejutan kita, kembali publik dikejutkan oleh putusan persidangan etik Dewan Pengawas KPK yang menjatuhkan kepada 78 pegawai rutan KPK sanksi hukuman disiplin berupa permintaan maaf dan mengaku berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pungli kepada 78 orang pegawai rutan KPK. Ini tentunya sangat mengejutkan kita semuanya karena KPK sebagai lembaga negara yang diberikan mandat untuk memberantas korupsi, justru di tubuhnya sendiri terjadi korupsi yang sangat sistematis, ya. Dari 90 orang pegawai KPK yang diduga melakukan tindakan pungli, sebanyak 78 orang dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa hukuman permintaan maaf. 10 sudah dijadikan tersangka, ya. Namun kita sangat menyayangkan sekali bahwa lembaga yang kita harapkan bersih dan berintegritas dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, justru secara sistematis sebanyak 90 orang secara bergotong royong dan sangat terorganisir melakukan kejahatan yang sangat luar biasa ini. Ini tentunya mendegradasi kepercayaan publik terhadap KPK, apalagi dari tahun ke tahun indeks korupsinya di Indonesia itu semakin tinggi, gitu, ya. Dan kepercayaan publik terhadap KPK juga semakin turun dari tahun ke tahun. Dulu kita mengharapkan KPK menjadi lembaga yang terpercaya dan memberikan harapan besar bagi bangsa Indonesia bahwa KPK akan dapat mendorong pemerintahan yang bersih dengan memberantas korupsi dengan tegas. Nah, sangat disayangkan sekali. Pungli ini sebenarnya juga masuk dalam bagian diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 3, itu masuk dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan. Itu dikenakan sanksi, dapat siapa yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi minimal 1 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara dengan denda minimal 50 juta dan maksimal sampai 1 miliar. Ya. Ini tentunya sangat kita sayangkan sekali, ya, karena KPK ini kan lembaga yang mempunyai kewenangan, dia berkewenangan melakukan penyelidikan, dia juga berkewenangan melakukan penyidikan dan juga dalam penuntutan, gitu. Lembaga ini dulunya kita harapkan dapat memberikan contoh bagi lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain dalam pemberantasan korupsi, dan terkesan juga bahwa putusan sidang etik dari Dewan Pengawas KPK ini juga mengganggu rasa keadilan publik. Kenapa? Karena ini seperti terjadi ada tindakan yang tidak sejalan dengan hukum, memberikan kepastian hukum. Karena sama seperti perbuatan-perbuatan pungli, tindakan-tindakan pungli yang lain, pemerintah sebenarnya sudah membentuk cyber pungli, ya. Di pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama. Bahkan beberapa tersangka pungli telah disidangkan di pengadilan tipikor, dan baru-baru ini juga salah satu komisioner Bawaslu Kota Medan juga ditangkap akibat melakukan pungli dan saat ini sudah diadili di Pengadilan Negeri Medan. Nah, maka adanya putusan berupa sanksi hukuman disiplin berupa permintaan maaf ini tentunya tidak sejalan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, ini harus dilanjuti, ini tidak cukup. KPK kita lihat berani nggak melanjutkan dengan melakukan proses penyidikan, ya.
melakukan proses hukum, melakukan penyelidikan kepada 78 orang staf yang sudah terbukti melalui sidang etik melakukan pungli. Kita tantang KPK, berani nggak gitu? Karena kredibilitas, integritas KPK sebagai lembaga anti rasuah ini dipertaruhkan. Dia harus berani membersihkan korupsi di tubuhnya sendiri. Gitu. Jangan KPK itu seperti pedang, dia tajam ke bawah, tetapi tidak tajam ke atas. Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut. Mari kita tuntut KPK. Ayo, lanjutkan. 78 orang staf KPK yang telah dikenakan sanksi ini dilanjutkan dengan tindakan hukum. Lakukan penyelidikan. Kalau terbukti nanti, lanjutkan ke penetapan tersangka, tuntut, dan jika terbukti nanti telah melakukan perbuatan di persidangan telah terbukti dengan kekuatan hukumnya, dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka 78 pegawai KPK ini harus dipecat. Dan tidak hanya 78, kita juga menanti proses 10 orang pegawai KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita lihat bagaimana keseriusan KPK dalam proses penyidikannya. Kita lihat publik menuntut keterbukaan, publik menuntut akuntabilitas KPK dalam perkara ini. Mari kita kembalikan lagi KPK menjadi lembaga yang terpercaya, sebagai lembaga yang mampu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Karena itu mandat undang-undang, itu mandat konstitusi dan mandat rakyat Indonesia tentunya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Seknas Fitra menegaskan untuk kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK, maka KPK harus menindaklanjuti putusan sidang etik atas 78 orang pegawai yang telah terbukti melakukan pungli ke dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi. Dan atas 10 orang pegawai KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, proses penyidikan perkara tersebut harus dilakukan secara terbuka agar publik bisa memantau prosesnya. Integritas dan akuntabilitas KPK dipertaruhkan dalam perkara ini. Integritas dan akuntabilitas KPK dipertaruhkan dalam perkara ini. Karena pegawai KPK maupun setiap personil yang ada di KPK tidak memiliki imunitas hukum sehingga dengan seenaknya dapat melakukan perbuatan melawan hukum. KPK sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk memberantas korupsi, justru 90 orang pegawainya diduga melakukan pungli yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi tersebut. Ini menjadi presiden buruk bagi penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mari kita tuntut keseriusan KPK. Jangan pertaruhkan integritas dan kredibilitas lembaga ini. Save KPK. Oke, sudah. Save KPK. Kurang tegas ya, coba sekali lagi ya.